Masa berunjuk rasa di kantor halaman Bupati Tapanuli Selatan. Mereka membentangkan spanduk menuntut agar pejabat aparatur sipil negara atau ASN harus netral dalam Pilkada Tapanuli Selatan. Dalam orasinya, masa aksi meminta PJ Bupati Tapanuli Selatan, Rashid Asyaf Dongoran, keluar dan memberikan penjelasan secara langsung kepada massa. Mereka meminta penjabat Bupati Tapanuli Selatan menjelaskan video viral camat kepala desa di wilayah Sayur Matinggi yang mendukung salah satu paslon. Oknum aparat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, kalau tidak salah dalam hal ini adalah seorang camat, lengkap dengan sejumlah kepala desa menyatakan sikap mendukung paslon tertentu yang di dalamnya disebut paslon dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Tentu dalam hal ini Pak, kami dari masyarakat resah. Seluruh yang di Sayur Matinggi. Sempat terjadi adu mulut antara pengunjuk rasa dengan asisten 1 Ahmad Zain Harahap saat menemui pengunjuk rasa. Masa meminta agar yang menerima aspirasi mereka langsung sekda atau PJ Bupati Tapanuli Selatan. Di Sayur Matinggi oknum, kalau oknum kan aturan pilkada ya seperti kata. Aturan pilkada ada KPUD, kemudian ada Bawaslu. Di dalam ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, ada Gakum. Izin Pak Asisten. Makanya Pak, kami tidak ingin Bapak yang menjawab. Tunggu dulu. Yang Bapak sampai undang-undangannya kami juga paham. Kan belum selesai saya Pak. Kami kepala desa dan lurah. Sebelumnya video oknum camat Sayur Matinggi, oknum kepala desa, dan oknum lurah viral di media sosial terkait mendukung salah satu calon gubernur Sumatera Utara dan calon bupati Tapanuli Selatan. 01 untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Gusti Irawan Pasaribu, nomor urut 01, menjadi bupati Tapanuli Selatan. Tim Divisi Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Henry Sahputra Daulay, Elia Rosa Siregar atau disingkat Hero, melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye pemilu kada yang dilakukan oleh pasangan calon lain ke kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu di Jalan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu. Pelanggaran tersebut diduga dilakukan salah satu aparatur yang berkedudukan di Kabupaten Paluta dengan melakukan kampanye dengan cara mempengaruhi masyarakat Labuhan Batu. Laporan kedua dugaan melakukan kampanye di salah satu rumah ibadah, dan yang ketiga dan keempat melaporkan di mana menggunakan logo KPU dan logo pemerintah daerah Labuhan Batu pada spesimen atau poster surat suara yang menguntungkan salah satu paslon. Kami dari tim Hero, paslon Henry Sahputra Daulay bersama Haji Elia Rosa Siregar berkunjung ke Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu untuk dalam rangka menyampaikan adanya dugaan tindak pidana pemilu, yaitu antara lain dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh paslon 02. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh salah satu aparatur yang berkedudukan di wilayah hukum Paluta, tetapi dia melakukan kampanye mempengaruhi masyarakat Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian yang ketiga adanya dugaan tindak pidana pemilu melakukan kampanye di salah satu rumah ibadah, dan yang keempat menggunakan logo KPU dan juga logo pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, Ahmad Zaki selaku pelaksana teknis Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Labuhan Batu membenarkan adanya laporan tersebut. Bawaslu nantinya akan melakukan rapat pleno atas laporan dari tim kuasa hukum pasangan Hero. Kita sudah terima ada 4 laporan dari kuasa hukum 03 Pas dan
Hendrik Saputra Daulay dan Ibu Anja Eliarosa. Ini sudah kami terima. Nanti tindak lanjutnya kemudian Bawaslu akan melakukan rapat pleno membahas kajian awal dugaan pelanggaran yang mungkin itu paling lambat 2 hari setelah diterima laporan sudah bisa ditentukan apakah laporan ini memenuhi unsur atau tidak. Jadi dalam rapat pembahasan pleno pimpinan nantinya akan ditentukan 4 laporan ini terpenuhi syarat formil dan materialnya, dan kemudian akan dilakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi. Di Kabupaten Labuhan, ada 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ikut dalam Pilkada 27 November mendatang, yakni Paslon Faza atau Faisal Raja nomor urut 01, Paslon nomor urut 02 yakni Mari atau Maya Jamri, dan pasangan calon nomor urut 03 pasangan Hero atau Hendrik Eliarosa. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Edi Syahputra, TV One mengabarkan. Perangkat ini menuju Bawaslu. Debat publik kedua pemilihan Gubernur Sumatera Selatan kembali digelar. Debat berlangsung sengit saat para calon wakil Gubernur Sumatera Selatan membacakan visi misinya di hadapan para pendukungnya. Dalam debat Cawagup Sumsel kali ini, para calon saling singgung dan saling serang untuk memaparkan pendapat masing-masing. Cawagup nomor urut 3 Anita Nuringhati memaparkan visi misi dan mengangkat soal pendidikan berkualitas bagi warga yang sudah menjadi tugas pemerintah melalui kebijakan anggaran. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, 2 program itu akan digratiskan jika ia bersama Mawardi Yahya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. 2 program yang selalu digadang-gadangkan oleh pasangan mata hati ini disambut Cawagup nomor 2 Rizky Aprilia. Ia menyebutkan punya kesamaan visi misi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat Sumatera Selatan. Untuk menyampaikan visi misi, dan memang itu adalah harapan dari seluruh masyarakat. Kami membuat visi misi itu adalah hasil dari 17 kabupaten kota yang kami alami. Semua masyarakat menginginkan apa yang menjadi program Mata Hati, dan Mata Hati tadi sudah sampaikan bagaimana kami akan berkomitmen. Komitmen bukan hanya slogan, tapi kami akan mewujudkan Sumsel Bangkit bersama seluruh masyarakat. No one left behind. Tidak ada satu masyarakat pun yang akan tertinggalkan. Karena itu adalah prinsip dari kami untuk menuju Sumsel lebih baik lagi, untuk menuju Sumsel lebih sejahtera lagi, dan Sumsel bangkit bersama seluruh masyarakat. Setelah debat putaran pertama dan kedua, masyarakat Sumatera Selatan masih menunggu debat putaran ketiga hingga nantinya akan menentukan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan pada pencoblosan mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian.
Berburu sergap di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama, dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton. Langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Simulasi yang digelar di Jalan Imam Bonjol, Tembilahan merupakan bagian dari persiapan menjelang hari pencoblosan. Simulasi bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara yang tinggal menunggu hari pelaksanaan, yakni 27 November mendatang. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Riau, Nahrawi mengatakan kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara merupakan agenda nasional setiap jelang pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan oleh semua KPU Kabupaten Kota di Provinsi Riau, termasuk KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Simulasi ini untuk memberikan gambaran kepada pemilih terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024, termasuk menjadi barometer tentang kesiapan KPUD Indragiri Hilir dalam menghadapi perhelatan demokrasi. Kawan-kawan dari KPU Kabupaten Indragiri melaksanakan kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Nah, jadi kegiatan ini memang agenda nasional ya, artinya menjelang pelaksanaan Pilkada 27 November, semua KPU Kabupaten Kota termasuk kita di provinsi sedang melaksanakan, dan juga 12 kabupaten kota di Provinsi Riau melaksanakan kegiatan simulasi. Nah, ini kita lakukan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat pemilih terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024. Sementara untuk pemilih disabilitas, KPUD Inhil memberikan perlakuan khusus selain menyiapkan sejumlah fasilitas untuk kemudahan dalam memilih. KPUD juga akan mendatangi rumah disabilitas jika mereka tidak bisa datang ke TPS. Di kategori disabilitas ada prinsip namanya aksesibilitas yang dianut atau dilaksanakan oleh KPU, di mana KPU akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pemilih disabilitas ini dengan berbagai kategorinya. Misalkan terhadap disabilitas tunanetra, itu kita siapkan alat bantu tunanetra, surat suaranya itu yang braille. Kemudian disabilitas fisik katakan,
Nah, dalam pembuatan TPS itu harus memberikan kemudahan terhadap pemilih yang punya disabilitas fisik, itu tidak sulit dia untuk mengakses TPS untuk menyalurkan hak suaranya, misalkan tidak tinggi atau bidangnya harus datar, kurang lebih seperti itu. Dengan berbagai inovasi teknis dan fasilitas yang telah disiapkan, diharapkan Pilkada 2024 bisa berjalan dengan lancar, sukses, serta memberikan pengalaman pemilu yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa ada satupun yang terabaikan. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Arif Budiman, Superto, TV One, mengabarkan. Bawa handphone titip di kotak. Kegiatan apel tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati PD Aceh nomor urut 2, Sarjani Abdullah dan Al-Zaizi, turut dihadiri calon gubernur dan wakil gubernur Aceh Muzakir Manaf Fadlullah. Peserta apel merupakan gabungan dari unsur Komite Peralihan Aceh atau KPA, para relawan, pengurus dan kader partai pengusung, tim pemenangan di tingkat gampong atau desa, serta perwakilan dari 731 desa di wilayah Kabupaten PD. Hari ini kita adakan acara apel jaga tim sukses semua. Jadi untuk seluruh Kabupaten PD hadir di semua kecamatan. Untuk nomor 2, yaitu nomor 2 calon bupati dan juga nomor 2 calon gubernur Aceh. Calon Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan oleh masyarakat PD. Ia optimistis bisa meraih 85% suara di Kabupaten PD. Pada prinsipnya kita lihat begitu antusias masyarakat di PD dalam mengikuti apel siaga. Kita lihat begitu ramai, begitu hujan, mereka tidak bergerak sedikit pun. Jadi begitu setia, begitu antusias dan komit. Dan alhamdulillah kita harapkan seperti dibilang tadi, 2 di PD, 2 di Banda Aceh. Mudah-mudahan. Para pendukung menyatakan siap memenangkan Sarjani Abdullah, Al-Zaizi untuk Bupati dan Wakil Bupati PD, serta Muzakir Manaf Fadlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Pilkada mendatang. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. 30 kampung, hidup! 2. Petugas sortir datang tepat waktu. 3. Seluruh personel. Momentum persiapan Pilkada 2024 menjadi berkah bagi penyandang disabilitas. 2 warga Bandar Lampung, Oko Minaldi dan Tanto, kini mendapat penghasilan tambahan dengan bekerja sebagai pelipat surat suara di gudang KPU Bandar Lampung. Meski menggunakan kursi roda, hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk berbaur dengan ratusan pekerja lainnya. Pekerja yang memiliki keterbatasan fisik mendapatkan perlakuan khusus. Mereka diberikan fasilitas meja dan kursi agar lebih mudah dalam bekerja. Bang, apa bang yang menjadi dasar ikut pelipatan surat suara ini bang? Ya kita ikut ramaikan menggunakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini baru pertama kali ikut bang? Ya, pertama kali. Sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Gitu. Terima kasih untuk KPU-nya. Ini lewat jalur kita datang sendiri atau seperti apa bang? Teknisnya bang? Dari teman sahabat disabilitas Lampung. Kemudian langsung daftar ke KPU? Ya, semoga disabilitas tetap dilibatkan, ditambah lagi kota-kotanya. Total ada 100 pekerja dengan 4 orang diantaranya penyandang disabilitas yang bertugas melipat surat suara di gudang KPU Bandar Lampung. Mereka mendapat penghasilan rata-rata lebih dari Rp150.000 per hari. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Coba Bu Neti sini dulu. Bu Neti. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya.
Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. adalah tahun yang penting sebagai tonggak awal mencapai Indonesia Emas 2045. Tantangan Sumatera Utara besar, banyak. Oleh karena itu, terutama dalam tantangan di pemerintahan, kami melihat tantangan yang ada di Sumatera Utara, bagaimana ke depannya Sumatera Utara bukan hanya sekedar ucapan, sekedar wacana, sekedar janji yang tidak bisa direalisasikan. Kedepannya kami Bobi Surya memastikan bagaimana pembangunan infrastruktur yang ada di Sumatera Utara kami pastikan tidak akan seperti 5 tahun yang lalu. Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara akan sampai ke daerah-daerah terpencil yang ada di Sumatera Utara. Mohon maaf, kita sudah melihat bagaimana pembangunan yang ada di Kepulauan Nias, mohon maaf, sangat luar biasa, belum pernah dibangun saya lihat selama 5 tahun ke belakang. Kita menginginkan
Kedepannya juga terkait lapangan pekerjaan, seorang gubernur, wakil gubernur harus bisa mengambil dan menjemput investasi untuk Sumatera Utara ke depannya, bukan hanya berdiam diri. Para pelaku UMKM, izinkan kami dalam kesempatan ini mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah menghilangkan dan menghapuskan hutang kepada para pelaku UMKM, petani, nelayan. Oleh karena itu, program-program pusat yang baik seperti ini harus bisa berjalan di Provinsi Sumatera Utara. Kita persilakan Pak Surya. Belum lagi konflik agraria yang dirasakan oleh masyarakat yang tidak kunjung selesai sampai hari ini. Kita memastikan bahwa akan menyelesaikan konflik tanah yang dirasakan oleh masyarakat dan akan menguntungkan masyarakat. Mari kita membangun kolaborasi antara masyarakat dan aparat pemerintah Kabupaten Asahan. Mohon maaf antara kita semua. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Utara 5 tahun ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang telah dicapai 5 tahun yang lalu. Secara keberhasilan 96 word yang disampaikan oleh pusat dan begitu banyak kekurangan di sana sini, itulah yang harus kita segera tunaikan. Pengembangan yang harus dilakukan di Sumatera Utara yaitu infrastruktur harus dapat dilaksanakan untuk mencapai sampai 90% mantap dari provinsi ke provinsi, provinsi ke daerah, kabupaten dan kota. Pengembangan infrastruktur internet yang harus bisa diakses dari mulai provinsi sampai ke kabupaten dan kota. Yang ketiga, pengembangan investasi. Ini juga harus tak kalah pentingnya, yaitu untuk aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh orang untuk mengetahui bagaimana untuk melakukan investasi di Sumatera Utara. Lapangan pekerjaan baru yang harus kita ciptakan. Yang ketiga, program dan strategi sesuai dengan kemampuan dan potensi di kabupaten dan kota. Yang keempat adalah suatu kegiatan yang secara komprehensif dilakukan untuk prioritas daerah yang harus kita selesaikan. Yang pertama, degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan ini sangat penting. Di Sumatera Utara banyak tambang, jangan sampai ada terjadi sampai seperti di Maluku Utara. Yang kedua, potensi konflik pertanahan yang harus kita selesaikan, dan kita harus selalu koordinasi pusat dan daerah. Konflik di daerah tentang potensi-potensi perbatasan kabupaten dan kota, perbatasan provinsi, ini yang harus segera dikasihkan. Alih fungsi lahan, ketahanan pangan, dan inovasi pembangunan di daerah, ini kita harus bisa jadikan, pastikan, dan bisa kita lakukan di 5 tahun ke depan. Terima kasih.